Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Margayoso. Ketemu lagi dengan Pak Zen. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk dan prinsip kedaulatan di Indonesia. Ya, ini menjawab pertanyaan pertemuan sebelumnya yang saya tugaskan ke kalian terkait dengan apa bentuk dan prinsip kedaulatan di Indonesia. Ya, berdasarkan teori-teori kedaulatan yang pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan. Baik, akan kita bahas hari ini. Prinsip kedaulatan di Indonesia. Perlu kalian ketahui, Indonesia itu menganut dua teori kedaulatan. Yang pertama, Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Ya, dilihat dari bukti dasar hukumnya itu ada di pembukaan alinea keempat, ya, di mana di situ terdapat pada Pancasila sila keempat, yaitu yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Bukti yang lain terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi Indonesia berkedaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, ya. Itu intinya itu. Untuk bunyi pasalnya secara pasti silakan bisa kalian baca di Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, selain Indonesia itu menganut teori kedaulatan rakyat, Indonesia juga menganut teori kedaulatan hukum atau negara hukum, atau bisa disebut juga negara nomokrasi, gitu ya. Dilihat dari bukti dasar hukumnya, yaitu pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum, dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang intinya tentang persamaan derajat di depan hukum, gitu. Jadi jawaban dari pertanyaan kemarin adalah Indonesia selain menganut teori kedaulatan rakyat adalah menganut teori kedaulatan hukum, ya, berdasarkan bukti-bukti yang sudah saya sebutkan lagi tadi. Nah, karena Indonesia ini adalah negara yang berkedaulatan rakyat, ya, yang menempatkan rakyat ini punya kekuasaan tertinggi, maka Indonesia itu menganut negara demokrasi atau bisa disebut dengan negara demokrasi. Nah, pengertian demokrasi itu apa? Seperti biasa, kita sebelum belajar sesuatu itu harus dilihat pengertiannya itu apa. Jangan sampai membahas sesuatu yang tidak kita tahu artinya apa. Perhatikan, pengertian demokrasi dilihat dari asal-usul bahasanya atau secara etimologis itu berasal dari bahasa Yunani. Demos yang berarti rakyat, krasein atau kratos yang berarti pemerintah atau kedaulatan atau bisa juga kekuasaan. Nah, dilihat dari sudut pandang bahasa, maka demokrasi itu bisa diartikan sebagai pemerintahan di mana kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Bukti bahwa kekuasaan itu berada di tangan rakyat itu kalau di Indonesia ya bisa dilaksanakan melalui pemilihan presiden atau gubernur atau bupati dan lain sebagainya, atau DPR, ya, pemilihan legislatif dan lain sebagainya. Sebagaimana mengutip pendapatnya Abraham Lincoln bahwa kekuasaan di tangan rakyat itu memiliki makna tiga hal, yakni pemerintahan dari rakyat, artinya kekuasaan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan manfaatnya juga untuk rakyat, gitu. Itu menurut Abraham Lincoln, ya. Nah, setelah kalian sudah tahu pengertian demokrasi itu apa, kita sudah sepakat pengertiannya itu, selanjutnya kita
belajar tentang demokrasi Pancasila. Ini adalah demokrasi yang kita pakai, ya, demokrasi Pancasila sesuai dengan dasar negara kita. Kemudian bagaimana perbandingannya dengan demokrasi di negara lain atau demokrasi yang dipakai di negara-negara lain. Secara umum demokrasi yang dipakai di dunia ini itu ada demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Nah, demokrasi Pancasila ini adalah khas milik Indonesia, ya. Kemudian bagaimana perbandingannya gitu. Yang pertama, demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan. Maksudnya, menurut demokrasi Pancasila, demokrasi kita itu menyeimbangkan antara kepentingan negara, kepentingan bangsa dengan kepentingan pribadi, ya. Kalau di demokrasi liberal, seperti demokrasi liberal itu yang memakai demokrasi ini ada Amerika, kemudian dan negara-negara Eropa. Kemudian di demokrasi liberal ini mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi. Maksudnya adalah negara ini hanya sebagai pelindung dari kepentingan pribadi warganya. Jadi negara bisa disebut sebagai penjaga malam dan lain sebagainya itu. Kemudian kalau di demokrasi sosialis itu mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Perbedaan yang mencolok adalah ketika di demokrasi Pancasila ini menyeimbangkan antara kepentingan bangsa negara dengan kepentingan perorangan atau swasta. Kalau di demokrasi liberal ini lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau swasta. Berkebalikan dengan liberal itu sosialis, mengutamakan kepentingan negara dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Jadi kepentingan pribadi ini tidak boleh mengalahkan kepentingan negara gitu. Swasta tidak boleh mengalahkan negara. Maksudnya gitu. Jadi semuanya dikuasai oleh negara. Dan rata-rata yang menggunakan demokrasi sosialis ini negara-negara yang mengikuti paham komunis, ya, yang diktator biasanya. Yang kedua, demokrasi Pancasila keputusan itu diambil dengan musyawarah mufakat. Kalau berdasarkan musyawarah mufakat ini dilihat dari pelaksanaannya, ya. Kalau dilihat dari pemilunya, ya hampir sama dengan demokrasi liberal, di mana keputusan diambil dengan suara terbanyak. Sebenarnya ini hampir mirip, hanya saja pelaksanaan di lapangannya yang mungkin agak berbeda. Keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Ini kalau demokrasi sosialis. Kalau di demokrasi sosialis, keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Ini pelaksanaan nyatanya adalah kayak di Korea Utara itu atau Cina, itu partai yang berkuasa adalah partai komunis. Nah, itu hanya satu partai itu yang punya kewenangan untuk menentukan kebijakan. Partai-partai yang lain tidak punya suara. Maksudnya gitu. Diambil berdasarkan kehendak mayoritas, itu bukti konkretnya seperti itu. Yang ketiga, dari sudut agama. Kalau di demokrasi Pancasila, ini agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Ini jelas, contohnya Indonesia, ya. Karena ini yang memakai adalah Indonesia. Di Indonesia itu ada Kementerian Agama dan diatur sedemikian rupa supaya kehidupan beragama ini dapat berdampingan dengan damai. Bukti nyatanya lagi bahwa dasar negara kita juga Pancasila, menempatkan sila pertama atau ketuhanan yang Maha Esa yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan itu di sila yang mendasari semua sila, gitu. Artinya agama ini hal yang memang tidak bisa terpisahkan di Indonesia. Bukti lainnya kita punya Kementerian Agama. Itu adalah bukti bahwa memang negara ini serius mengurusi tentang agama warga negaranya, ya, biar bisa berdampingan, rukun dan damai. Kemudian beda halnya dengan negara-negara yang menganut demokrasi liberal.
Negara yang menganut demokrasi liberal itu memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara. Ini disebut dengan sekuler, artinya agama itu urusan pribadi, tidak ada kaitannya dengan kehidupan bernegara. Nah, negara-negara yang memakai demokrasi liberal biasanya itu tidak ada kementerian agama. Jadi masalah beragama, mau warganya beragama atau enggak itu enggak urusan, karena itu urusan pribadi gitu. Kalau di demokrasi sosialis ini lebih ekstrim lagi. Di negara yang menganut demokrasi sosialis, itu agama adalah candu. Agama adalah sesuatu yang bisa merusak kepentingan negara, karena nilai-nilai agama ini dianggap apa namanya mengganggu kepentingan negara. Malah seperti itu. Karena ini berakar dari paham Karl Marx yang dikeluarkan oleh Marxisme namanya. Ini menganggap bahwa agama itu adalah candu. Akarnya dari sana. Kemudian yang keempat, di demokrasi Pancasila tidak dikenal dominasi mayoritas. Maksudnya masyarakat atau golongan yang jumlahnya lebih banyak itu mendominasi, itu enggak. Secara teori, menurut demokrasi Pancasila, mayoritas itu merangkul minoritas atau golongan yang jumlahnya banyak. Contohlah di Indonesia sebagian besar itu disebut mayoritas ya. Warganya adalah beragama Muslim, artinya Muslim itu mayoritas di Indonesia. Itu bisa merangkul agama-agama yang lain yang jumlahnya mungkin lebih sedikit. Nah, ini yang disebut minoritas. Minoritas itu lebih kecil, lebih sedikit. Seperti itu. Itu contoh konkretnya bahwa di Indonesia memang mayoritas itu merangkul minoritas. Teorinya seperti itu. Kemudian yang keempat, kalau di demokrasi liberal itu keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negaranya. Sebagaimana tadi sudah saya sebutkan bahwa negara liberal itu menempatkan kepentingan pribadi itu di atas segala-galanya. Kepentingan swasta pribadi atau kepentingan individu warga negaranya itu di atas segala-galanya. Maka dari itu keputusan-keputusan itu pasti diambil berdasarkan kesepakatan warga negara. Karena yang punya kedudukan tertinggi itu warga negara atau individu. Gitu. Kalau di demokrasi sosialis, suara mayoritas kelompok besar, nah, katakanlah kayak tadi di Cina itu ada Partai Komunis Cina, itu yang punya kewenangan penuh menentukan kebijakan ya partai itu, partai yang berkuasa. Itu kalau di demokrasi sosialis. Dan biasanya di demokrasi sosialis itu partai yang memenangi pemilu ya ajek itu terus gitu. Kalau sudah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah kalian paham perbandingan demokrasi ya, supaya kalian paham demokrasi kalian itu demokrasi Pancasila dan kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, kalian sudah paham dibanding dengan paham yang lain di dunia ini. Nah, berikutnya adalah alasan-alasan mengapa di negara demokrasi itu perlu adanya kerangka hukum. Jadi mengapa kok di negara yang menganut sistem demokrasi itu perlu ada hukum di dalamnya? Yang pertama yaitu untuk kepastian hukum, agar ada jaminan hukum. Biar kalau salah ya dihukum gitu. Nah, jadi kalau ada kepastian hukum, maka segala sesuatu itu bisa berjalan tertib. Bisa berjalan nyaman. Misalkan negara kok tidak punya hukum, artinya susah. Demokrasi kalau tidak ada hukum itu susah. Contoh pemilu curang, kalau nggak bisa dibuktikan, hukumnya apa? Nanti kan jadi tidak jelas. Maka dengan adanya hukum ini ada kepastian bahwa yang salah nanti akan dihukum. Gitu. Berikutnya, adanya perlakuan yang sama. Ketika di dalam sebuah demokrasi itu tidak ada hukum, ya, maka orang yang punya uang, orang yang punya kekuasaan itu makan sewenang-wenang. Nah, dengan adanya hukum maka derajat orang itu disamakan, dianggap sama di dekat hukum ya. Ini sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 1. Indonesia menganut demokrasi dan hukum ya. Jadi jangan lupa itu. Jadi keduanya harus berdampingan. Berikutnya tuntutan akal budi. Tuntutan akal budi itu maksudnya gini. Kalau kita pikir secara logika, ya,
memang manusia ini perlu aturan. Kalau tidak ada aturan, maka kembali ke masa lalu, teori hukum alam, yang kuat ya yang menang gitu. Maka dari itu memang secara akal kita mengatakan bahwa memang dalam sebuah negara demokrasi ini memang perlu hukum. Yang terakhir yaitu legitimasi demokrasi, supaya ada keabsahan dalam kerangka negara demokrasi itu, biar ada pemerintahan yang sah, itu ya memang perlu adanya hukum. Nah, di sini yang membuat aturan atau yang membuat hukum adalah DPR selaku wakil rakyat. Gitu. Jadi itu alasan-alasan mengapa demokrasi ini penting dalam kerangka negara hukum. Maksudnya kenapa hukum ini penting dalam kerangka negara demokrasi maksudnya. Gitu. Nah, setelah kita tahu alasan-alasan hukum ini penting di negara demokrasi, kita perlu melihat bagaimana sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jadi pertama kali Indonesia itu berdiri menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang kita pakai. Nah, kita mengalami pasang surut sistem demokrasi. Jadi sistem demokrasi ini secara umum ada dua, yaitu presidensial dan parlementer. Nanti itu bisa kalian baca di buku, saya jelaskan singkat saja sejarahnya. Pertama kita menggunakan sistem demokrasi presidensial, di mana setelah kita merdeka, Soekarno selaku presiden pada masa itu punya kewenangan sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Kalau parlementer ya, itu presiden hanya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Nah, kita lihat. Kita mengalami perubahan sistem demokrasi itu setelah keluarnya maklumat pemerintah 14 November 1945. Kita ini sampai dengan 1959 kita pakai demokrasi parlementer. Ya. Demokrasi parlementer ini diakhiri dengan munculnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, di mana ada poin yang mengatakan bahwa kita kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sejak dikeluarkannya itu kita kembali ke sistem pemerintahan presidensial ya. Jadi tahun 14 November 1945 sampai 1959 kita pakai demokrasi parlementer atau sistem pemerintahan parlementer. Nah, setelah itu ya, setelah tanggal 5 Juli 1959 kita kembali ke sistem demokrasi presidensial, sistem pemerintahan presidensial. Nah, selanjutnya setelah adanya dekret presiden, kita masuk yang namanya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini itu kenapa kok disebut demokrasi terpimpin? Karena pada masa itu setelah 1959 sampai dengan 1966, segala kebijakan negara itu terpusat pada presiden, ya, hampir terpusat kepada presiden, maka disebut sebagai demokrasi terpimpin. Nah, ini menyebabkan berbagai macam permasalahan. Ini banyak penyelewengan sebenarnya, seperti Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup, Soekarno diangkat menjadi pemimpin besar revolusi dan lain sebagainya. Nah, puncaknya adalah ketika terjadi pemberontakan G30S PKI tahun 1965, karena terjadi pada 30 September ya, 30 September tahun 1965 ini terjadi pemberontakan, terjadi percobaan untuk melengsarkan Soekarno dari kursi kepresidenan ya, yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Ini adalah partai politik yang ingin mengkudeta Soekarno. Versinya seperti itu, versi pemerintahnya ya. Nah, pada tanggal ini terjadi peristiwa besar, ini terbunuhnya 7 jenderal itu ya. Tapi akhirnya tidak berhasil. Maka dari itu tanggal 1 Oktober itu diperingati sebagai
Hari Kesaktian Pancasila. Jadi sejarahnya seperti itu, karena Pancasila ingin digantikan oleh ideologi komunis pada tanggal 30 September 1965, tapi masih bisa bertahan ya. Maka dari itu tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, bahwa Pancasila ini ternyata sakti juga gitu. Maksudnya itu filosofisnya seperti itu, enggak yang sakti bisa apa gitu, enggak. Kemudian demokrasi terpimpin ini diakhiri dengan adanya peristiwa Super Semar. Nah, peristiwa Super Semar ini dokumennya yang sampai sekarang belum bisa ketemu yang asli ya. Jadi ini adalah surat perintah 11 Maret tahun 1966, yang mana surat perintah itu menginstruksikan Soeharto untuk mengambil alih pemerintahan ya secara darurat, karena pada masa itu gejolak PKI ini perlu adanya penanganan setelah adanya pemberontakan itu. Nah, Soeharto selaku pemegang mandat relatif cepat memberantas Partai Komunis, karena pada masa itu terjadi pembersihan anggota PKI secara besar-besaran di Indonesia ya. Akhirnya pada peristiwa itulah Soeharto menjadi presiden. Setelah itu maksudnya, setelah Soekarno lengser, Soeharto menjadi presiden dan Soekarno menjadi tahanan politik. Berikutnya eranya Soeharto lah. Eranya Soeharto ini disebut dengan era Orde Baru. Di sini belum ada keterangannya ya. Jadi demokrasi Pancasila, era Orde Baru. Cirinya secara teori pada masa itu disebut-sebut pelaksanaan Pancasila itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen ya. Di awal-awal mungkin betul, karena pembangunan kemudian ekonomi itu meningkat dengan pesat, tapi seiring dengan berjalannya waktu ya, karena Pak Soeharto ini menjabat sebagai presiden agak lama, selama 32 tahun, itu luar biasa ya. Karena dalam pelaksanaannya akhirnya banyak praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian kebebasan berpendapat itu dikekang. Kebebasan berpendapat, misalkan ada media yang mengkritik pemerintahan pada masa itu, pada Orde Baru, maka akan dibredel, akan dihapuskan, akan tidak boleh tayang, dan lain sebagainya. Karena terlalu lama itu memang membuat orang itu cenderung korupsi. Ini sebagaimana disampaikan oleh Lord Acton, bahwa ketika seseorang punya kekuasaan yang mutlak, maka mutlak akan melakukan korupsi. Jadi gitu. Kurang lebih isinya seperti itu. Ya. Puncaknya adalah karena dirasa sudah tidak beres pemerintahan pada masa itu, tanggal 21 Mei 1998 itu terjadi demo besar-besaran ya. Terbunuhnya 3 mahasiswa Trisakti dan lain sebagainya. Itu adalah proses di mana peralihan masa demokrasi Orde Baru ke demokrasi reformasi. Nah, itu kurang lebih sejarah dari pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, yang diakhiri dengan demo pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, masuk ke demokrasi Pancasila era reformasi. Era reformasi itu setelah 1998 sampai sekarang. Nah, ini kebebasan pendapat sudah mulai dibangkitkan kembali ya. Pada masa itu pertama yang karena Soeharto lengser, kemudian digantikan oleh Pak Habibie, kemudian mulai membangun lagi perekonomian dan lain sebagainya. Yang terpenting di era reformasi adalah bagaimana komposisi elit politik, institusi politik, dan peran masyarakat ini bahu-membahu untuk membangun negara. Karena peran ketiga itu sangat penting di era yang serba bebas seperti sekarang ini yang kalian rasakan ya. Kemudian di era sekarang ini masuk industri 4.0, di mana kecanggihan teknologi, kemudian kecanggihan
alat-alat produksi di sebuah negara itu sudah makin maju. Ada mobil tanpa supir, kemudian kecerdasan buatan, kemudian banyak kecanggihan teknologi yang bisa kalian rasakan sekarang, baik itu di berbagai bidang pertahanan, bidang sosial budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi tantangan besar di era sekarang karena ketika di era kecanggihan teknologi, ya, Indonesia tidak mampu bersaing, maka kita akan hanya menjadi konsumen dan penikmat teknologi. Artinya secara tidak langsung kita dijajah kemajuan zaman gitu. Ketika SDM-nya itu tidak betul-betul baik di era yang sekarang, ini persaingan sangat bebas, maka kita akan hanya menjadi penonton dan penikmat. Yang maju maka negara-negara yang mampu berinovasi secara teknologi. Lah, bagaimana peran Pancasila? Pancasila ini harus mampu menjadi filter. Filter itu penyaring nilai. Karena sekarang ini orang serba bebas, bisa mencari contoh dari negara manapun. Kalian bisa menikmati K-pop, bisa menikmati film-film Hollywood, ya, film-film barat. Itu kalau tidak ada filter nilai, maka kalian akan anut-anut. Misalkan di YouTube banyak orang bertindih, kemudian minum minuman keras dengan santai, kemudian rambutnya dicat dan lain sebagainya. Kalau kalian tidak dibentengi oleh nilai-nilai Pancasila, ya nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, maka kalian akan menjadi orang yang tidak punya jati diri. Akan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Maka dari itu, di era sekarang yang paling penting adalah SDM-nya dibangun, tetapi tanpa meninggalkan nilai-nilai ketimuran atau nilai-nilai Pancasila kita. Ya, demikian pertemuan pada hari ini. Nanti akan ada tugas di pertemuan berikutnya. Untuk minggu ini belum saya kasih tugas dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu yang akan datang.